Lucy. Pak Zhao, aku juga tidak tahu. Aneh. Aku sudah meneleponnya berkali-kali tapi dia tidak menjawab. Banyak pesan WeChat, banyak SMS. Tidak heran ponselnya tidak meledak. Hilang. Pak Zhao, kenapa kamu tidak pergi ke perusahaan? Ningxia. Apa yang terjadi denganmu? Aku sakit. Ayo, berbaring, berbaring. Panas sekali. Berapa suhumu? Mau minum air? Sudah minum obat? Tidak ada obat di rumah. Aku akan memberikannya untukmu. Ada lagi yang kamu mau? Lukisan gula naga. Tulisan permen naga dalam file OA. Kenapa kamu mau lukisan permen naga? Lukisan gula naga. Aneh. Baik, baik. Aku akan membelikannya untukmu. Berapa harganya, Pak? Antri. Tidak lihat ada banyak anak antri? Aku sangat khawatir. Bisakah naga ini dijual? Nyonya, ini hanya dihitung jika Anda memutarnya sendiri. 5 yuan sekali. Aku sudah menjual lukisan gula selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah mendapatkan naga di tempatku. Sudahlah. Baik, aku akan mencoba. Ayo bayar. Biarkan aku pergi, nak. Nona, kamu sudah memutar berkali-kali. Kurasa kamu tidak punya keberuntungan ini. Berhenti buang-buang uang.
Lihat, anak-anak sudah pergi. Saatnya aku membayar. Bisakah kamu memberiku 3 kesempatan lagi? Jika gagal 3 kali, aku akan menyerah. Tolong. Katakan 3 kali, 3 kali. Jangan salahkan aku jika tidak bisa berputar. Oke, aku benar-benar akan membayar kiosnya. Tolong bantu. Tolong pastikan aku pergi ke. Astaga, pergi ke. Lihat, naga. Aku sudah meyakinkanmu. Aku membelinya untuk anakku. Kamu terlalu memanjakan anak itu. Kenapa kamu tidak membeli satu? Jangan beli naga. Berbeda. Tidak sama. Baiklah, kalau kamu bilang berbeda, ya berbeda. Sampai jumpa. Aku dapat banyak uang hari ini. Aku akan buatkan naga besar untukmu. Asri. Terima kasih. Kenapa kamu lari? Aku akan memberikanmu lukisan gula. Bukankah kamu minta aku membelinya? Apa aku bilang begitu? Aku habiskan sore berbelanja untukmu. Kamu bilang tidak. Tidak ada yang seperti kamu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti ini ke pasien? Di mana bisa kamu terlihat seperti pasien? Oke. Obatnya habis, lukisan gula juga sudah dibeli. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu tidak peduli kenapa kata-kataku datang. Datang ke sini berarti kamu peduli padaku. Tidak boleh pergi. Tugasmu sekarang adalah di sini bersamaku. Aku peduli kamu manusiawi. Dan kamu bosku. Aku ingin bilang aku merawatmu saat ini. Ada apa dengan kerja? Bisakah kamu pikirkan hari ini? Ningxia, kamu lupa. Kamu kekasihku. Bukankah kita berpura-pura cinta? Kamu benar-benar pikir kita berpura-pura? Ningxia. Sudahkah kamu periksa hatimu? Apa kamu benar-benar suka aku? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ningxia. Ningxia, aku akan tanya kamu kali ini. Kamu suka aku? Aku ingin dengar jawabanmu. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Dibeli di mana? Ada warung kaki 5 depan rumah kita. Lucy. Nona Jie 11 KA, kamu di sini. Sudah lama tidak bertemu. Kamu Kare Pak Zhao? Dia ada di kantor. Ayah, lihat, sudah lama ya. Kamu masih cantik seperti dulu. Terima kasih. Sedang punya pacar? Tidak. Gak usah bilang, aku tahu. Pastinya Dan Kiao yang suruh lembur. Terlalu keras menahanmu. Gak ada waktu buat pacaran. Ya udah, santai ayah. Aku akan bilang ke dia. Benar? Aku baru pulang dari Amerika. Lihat apa yang kubawa untukmu. Terima kasih. Merek ini mahal. Gak masalah. Yang penting kamu suka. Wanita jangan terlalu sibuk kerja. Harus perhatikan perawatan. Terima kasih. Sama-sama. Gak apa-apa, kamu sibuk aja. Aku cari Dan Kiao sendiri. Terima kasih. Dadah.
Siapa dia? Dia adalah penerus Taman Tema Simuyuan, J11KA. Teman kecil bos kita. Pantas sikapnya begitu anggun. Soalnya dia anak orang kaya. Waktu itu dia dan Pak Zhao pulang studi bareng. Sekarang bantu urusan keluarga. Dia tidak hanya cantik dan pintar, tapi juga sangat ramah. Nggak sombong. Berarti nggak ada cerita cinta dengan bos dong? Nggak tahu. Yang jelas hubungan mereka nggak biasa. Saat Pak Zhao baru saja mengantarku, dikurangkan tanah. Dia sangat dermawan membantu. Beberapa pemimpi Cinderella. Sudah waktunya bangun. Kembali bekerja. Ayo pergi. Aku kembali. Terjemahkan kontrak ini. Bagaimana dengan dokumen yang kuminta kemarin? Dengarkan. Kasus ini harus dipantau dengan ketat. Ini bisnis besar. Kamu tahu. Pak Zhao. Semangkuk mie. Xiao mau tambah apa hari ini? Tambahkan sayur dan mie. Hari ini nafsu makanmu besar. Ada yang tidak menyenangkan. Tidak ada, segera lakukan sekarang. Datang. Makan selagi hangat. Terima kasih. Zhao papi, kamu pembohong. Aku makan kamu sampai mati, kamu makan kamu sampai mati. Kamu pembohong besar. Siapa pembohong? Aku sudah banyak menelepon.
Kenapa kamu tidak menjawab? Sebagai kompensasi spiritual, tolong beri aku semangkuk mie. Bos. Semangkuk mie. Sama seperti dia. Bos bayar tagihan. 15 lemper. 15 yuan untuk 2 mangkuk. Bagaimana bisa semurah ini? Ini kantin Xiao Xia. Dia biasanya bayar dengan kredit. Jangan datang untuk membayar sampai gaji dibayar. Oke. Simpan kembaliannya. Ningxia, kamu kembali. Bagaimana kamu bisa berubah lebih cepat dari buku? Apa itu ini? Apa yang kamu cari-cari? Lalu jelaskan kenapa kamu tidak menjawab telepon. Tuan Zhao, apa kamu bercanda seperti ini? Aku hanya seorang karyawan. Berbeda dengan kamu yang anak orang kaya. Tidak ada waktu untuk main game membosankan ini. Aku mohon lepaskan aku. Perjanjian kita berakhir di sini. Tunggu sebentar. Kamu bicara jelas sebelum pergi. Apa salahku padamu? Jangan lepaskan, aku akan panggil orang. Lucy. Apakah semua tugas luar negeri sudah selesai? Proyek yang perlu kita bepergian baru-baru ini. Apakah sudah selesai? Kamu bertanya kapan akan pergi dinas. Kamu akan ke Hong Kong Kamis depan. Aku sudah memesan hotel. Bagaimana dengan Ningxia? Tidak ada proyek Ningxia yang akan keluar baru-baru ini. Aku mengerti, pergi kerja. Ini masih harus jelaskan. Sudah aku taruh di mejamu. Oke. Ulang tahun Ningxia. Lucy. Suruh Ningxia menemuiku di garasi. Aku sudah negosiasi proyek villa kemarin. Mari kita periksa. Proyek si Diwan ini. Rapat terakhir tidak. Aku sudah memikirkannya. Masih sangat berharga untuk dimulai. Beritahu saja Ningxia. Di mana Lucy Ningxia? Ningxia bilang proyek ini dari si Diwan. Bukan tanggung jawabnya. Tapi si Diwan masih dinas. Jika kamu buru-buru, aku akan ikut denganmu. Di mana dia? Dia bilang ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan tidak bisa pergi. Dia bos aku, bos. Ningxia. Kemari. Zhao, Aku ada kasus yang perlu kamu temani aku dinas. aku tidak bisa. Ini pekerjaan. Kamu juga tidak bisa. Bersiaplah sekarang. Sekarang.
Zhao dan Kiao, kamu sedang apa? Bukannya kamu sudah bilang semuanya? Meskipun itu cinta palsu, pihak lain tidak boleh curang. Kalau tidak, hubungan antara kalian berdua akan otomatis berakhir. Siapa yang curang? Lalu kamu akan menemukan gadis cantik seperti ini. Kenapa kamu masih bermain-main denganku? Menarik atau tidak? Kamu cemburu. Siapa yang bilang kamu membosankan? Siapa yang cemburu? Belum cemburu. Aku bisa lihat dari wajahmu. Kamu cemburu. Aku tidak. Siapa yang punya waktu luang untuk makan cemburumu? Lagi pula, kita bukan pasangan sungguhan. Kita mau kemana sekarang? Bekerja. Kamu mau kerja di mana? Kamu akan tahu saat sampai. Kenapa kamu selalu seperti ini? Kamu gila? Ya, kamu tidak tahu. Jangan khawatir. Uang lembur kamu tidak akan kurang. Besok akhir pekan. Kalau disubsidi, hari adalah hari. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Tutup pintu. Tuan Zhao, dari mana kamu dapatkan ini? Villa semurah ini. Tidak jauh dari kota. Bisa direnovasi. Untuk pernikahan atau semacamnya. Hotel luar negeri melakukan ini. Kamu sedang memotret apa? Aku memotret untuk menyimpan informasi. Bisa diberikan ke desainer. Ini rumahku. Apa rumahmu? Tuan Zhao sangat berani. Sita rumahmu. Jangan banyak tanya. Cepat kerja. Oke. Wow, aku baru beli sprite. Mau minum? Kasih. Pak Zhao. Maaf banget. Lap. Oke, sesuai urutan. Biarin aja. Ayo makan dulu. Makan atau nanti kelaparan. Maaf Pak Zhao. Bodoh banget. Lucy. Dari, aku bawa teh sore untukmu. Ada kopi dan kue. Bagi-bagi ke semua. Kerja keras. Terima kasih. Mana adikku Xiao-Xia? Dia sedang dinas luar. Dinas luar. Anak ini, jangan bilang dinas luar lagi. Pak Zhao ada? Pak Zhao juga dinas luar. Juga dinas luar. Mereka berdua dinas luar bareng. Iya, mereka pergi bersama. Juma Berdo. Perusahaan kita ada proyek renovasi villa. Mereka pergi survei. Oke kalau gitu aku pergi dulu. Tolong bagi-bagikan barangnya. Pergi. Terima kasih.
Ayo, minum kopi dan makan kue. Eo, eo, eo. Pak Zhao, kamu sengaja muter-muter atau beneran nyasar? Ambil. Kita mau kemana? Antar kamu jauh ke gunung. Jadi istri orang. Nggak lucu. Presiden Zhao sudah siap. Pak Zhao, ini jalan pulang. Jangan jalan-jalan dulu. Banyak babi hutan dan binatang buas di sini. Tangkap satu saja, kamu gak akan kelaparan. Pak Zhao, kenapa bawa aku ke sini? Jangan bicara. Memberi kamu kejutan. Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untuk Ningxia. Selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ningxia, lihat ke sini. Hadiah ulang tahunmu. Ini 12 monyet kecil. Diberikan setelah kamu berusia 14 tahun. Hadiah ulang tahun belum diterima. Aku akan menggantikan orang tuamu. Memberimu seekor monyet kecil setiap tahun. Buatlah permohonan. Selamat ulang tahun. Tunggu sebentar. Ini pesawat, kamu bisa berharap. Apakah kamu sudah jadi? Ya, jika kamu menabung sampai 100. Impian bisa menjadi kenyataan. Lalu berapa pesawat yang masih kurang? Hitung kali ini. Sekitar 99. Aku tidak percaya. Aku benar-benar menghitung. Benar. Ayo, Kamu mau kemana? Kenapa kamu membawaku ke sini? dengarkan. Buatlah permohonan. Permohonan apa yang kamu buat? Tidak akan berhasil jika kamu mengatakannya. Aku adalah pemegang saham permohonanmu. Kenapa tidak bisa memberitahuku? Tapi aku adalah perusahaan yang diktator. Jadi tidak bisa memberitahumu. Kamu permohonan apa? Tidak akan memberitahumu. Kamu. Kak, nanti saat kita memperbaiki tirai, hati-hati sedikit. Jangan merusak jendela dan dinding itu. Ini untukmu, terima kasih. Hati-hati, hati-hati. Jangan tumpahkan cat di sini. Ini bagus.
Kamu sedang apa? Dekorasi. Berpura-pura ini rumahku. Aku tidak bilang untuk mendekorasi. Sketsa dikirim saya oleh si Gwen. Fuzi membantuku menemukan tim dekorasi. Tidak, tidak, tunggu sebentar. Kamu tidak punya izinku, kamu tahu. Ini rumahku. Bagaimana kamu bisa begitu saja berpura-pura? Kamu belum gosok gigi, kan? Aku masih duluan. Dan itu batu karang dan pohon itu. Menurutku pohon itu masih perlu dipangkas. Oke, terima kasih. Ningxia. Kamu tidak akan mendekorasi seluruh rumahku, kan? Bukankah kamu bilang ini liburan di sini? Dan ini kasusku. Bagaimana jika aku perbaiki sendiri? Aku hanya ingin membuat semua dinding biru muda. Lalu pasti ada kolam renang tanpa batas di sini. Lalu ada lubang pohon yang besar. Buku di lubang pohon. Bagaimana dengan lubang pohon? Taruh saja di sana. Jika kamu mau, hanya kita berdua. Tinggal di sini selamanya, oke? Xiaoxia, kemari. Aku tidak mengerti sesuatu di sini. Di sini, Kakak, Bos tidak berbisnis. Aku minum sendiri. bagaimana kamu datang? Bosen. Xiaoxia sedang dinas. Aku harus minum 2 gelas sendiri. Dinas lagi. Dinas lagi? Aku tidak akan dinas dengan Xiao dan Kiao itu. Apa maksudmu? Xiao dan Kiao itu hanya atas nama dinas dengan Xiaoxia. Aku membawa Xiaoxia liburan. Terakhir kali ke alam liar. Kali ini, mungkin tak Xiaoxia lagi. Kemana kamu bawa? Terakhir kali mereka liburan di alam liar. Xiao dan Kiao memberitahuku dengan muka tebal. Dia pacaran dengan Xiaoxia. Kontak. Jelas-jelas menindas Xiaoxia. Membodohi Xiaoxia. apakah hidup selalu sesakit ini? Atau hanya saat aku masih kecil? Mungkinkah si pembunuh tidak terlalu dingin? Benar. Giliranmu, giliranmu. Giliranku. Lihat baik-baik, oke. Kamu siap? Bagus. Aku akan mulai. Cahaya kota. Kamu yakin? Salah. Tidak. Oke, aku ulangi lagi. Diktator hebat. Salah terakhir kali. Kesempatan terakhir. Zaman modern. Benar. Akhirnya benar. Ayo, ayo, ayo. Bersulang. Mainkan lagu.
Aku kenyang, Aku juga kenyang. sangat kenyang. Pergi cuci piring. Aku cuci piring. Tidak kamu yang cuci piring, Kenapa? Ini rumahmu bukan rumahku. tapi aku yang beli makanannya. Aku tidak peduli. Bagaimana kalau kita shoot? Yang kalah yang cuci. Ayo. Ayo, Gunting, kertas, batu. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Aku menang. Ayo, 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 ayo. sangat sial. Bersihkan semuanya untukku. Beruntung kamu. Aku tidak peduli. Ayo pergi. Cuci bersih. Keren. Hai saudari, Xiao-Xia, kamu di mana sekarang? aku sedang dinas. Jika kamu masih menganggapku sebagai saudarimu, kamu kembali padaku sekarang juga. Jika kamu tidak kembali, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Oke, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Howdy. Ada apa? Apa yang buru-buru sekali? Hauzi, kamu pergi kerja dulu. Aku ngobrol dengan Xiao-Xia berdua saja. Apakah kamu masih menganggapku sebagai saudarimu? Ada apa? Apa yang terjadi? Bagaimana pendapatmu menjadi saudarimu selama ini? Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Sangat baik kamu merawatku dengan baik. Dan mencintaiku. Apakah kamu ingat ketika orang tuamu sudah tiada? Kamu pindah ke rumahku. Kamu gagal ujian masuk SMA tahun itu. Mengurung diri di rumah setiap hari. Mencuci muka dengan air mata. Aku ingat. Orang tuaku baru saja meninggal. Aku gagal ujian SMA. Aku mengurung diri di kamar. Menghadapi foto mereka. Ada nilai-nilai yang bingung. Lalu aku menemukan catatanmu di meja. Itulah yang kutulis untukmu. Ketika rendah, bisa pergi melihat laut. Ombak hari ini, berarti besok akan bergelora. Ketika sedih, kamu juga bisa pergi ke rumput kecil. Melewati rumput musim dingin, akan lebih hijau dan indah. Tahun itu, aku juga menyimpan semua uang tahun baruku. Membawamu jalan-jalan. Waktu itu pertama kalinya aku melihat laut dan pantai. Saat aku paling terpuruk. Kamulah yang menolongku keluar dari keterpurukan. Sampai sekarang kaulah sandaranku. Kalau kamu ingat, kenapa kamu tahu aku bersama Zhao dan Kiao? Masih mau mendekatinya diam-diam. Aku tidak melakukannya. Kamu tidak. Aku benar-benar tidak melakukannya, Dick. Beberapa hari lalu aku bertemu Suiran di bar. Bagaimana kabarnya sekarang? Takdir ini kadang benar-benar luar biasa. Kota sebesar ini, begitu banyak bar. Kami malah masuk ke ruangan yang sama. Tapi aku lebih memilih tidak punya takdir seperti ini. Nona, kamu tidak bisa bilang begitu. Lagi pula kalian pernah punya masa lalu yang indah. Kinengon Manas. Itu masa lalu yang memalukan.
Bagaimana aku hidup selama ini? Kamu yang paling tahu. Berapa banyak orang yang menunjuk-nunjuk di belakangku. Dan ibuku, dia orang yang paling gengsi. Lama setelah aku bercerai, dia tidak berani keluar rumah. Xiao Xiao. Sekarang Dan Qiao adalah penyelamat hidupku. Aku harus mendapatkan dia. Hanya dia yang bisa memberiku pernikahan sempurna. Di, aku selalu ingin bertanya padamu. Punya pernikahan yang terlihat indah. Apa benar begitu penting? Pertanyaanmu sendiri tidak bermakna. Ketika seseorang bertanya padamu apa pendapatmu, apakah perasaan penting bagimu? Apakah keluarga penting bagimu? Apakah hal-hal penting bagimu? Ketika kamu punya segalanya, kamu bisa dengan santai bilang, semua ini tidak penting. Tapi ketika kamu tidak punya apa-apa, seperti aku sekarang, Xiao Xia, aku beritahu kamu, semuanya penting. Aku harus menikahi Dan Qiao sekarang. Karena aku hanya tahu harus menikah dengannya. Aku mungkin akan merobeknya di pernikahan. Tag wanita yang ditolak. Hanya menikah dengannya. Hanya dengan begitu aku bisa membuat orang tuaku hidup lebih baik. Mungkin membuat mereka benar-benar bahagia. Hanya menikah dengannya. Aku bisa membuat Suiran mengerti betapa naif dan bodohnya keputusannya. Kakak, apakah Zhao dan Qiao menyukaimu? Tentu saja. Xiao Xiao, kamu masih muda. Banyak hal yang tidak kamu mengerti. Sebenarnya dalam pernikahan, suka atau tidak, cinta atau bukan hal yang paling penting. Tadaka kamu dengar, perasaan bisa dibangun. Aku akan membuatnya menyukaiku. Bagaimanapun kamu harus mendengarku. Putuskan hubungan dengan dia sekarang. Kakak, sebenarnya Zhao dan aku selalu berpacaran palsu. Kenapa? Alasan pribadi terlibat. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Oak. Bagaimanapun, untuk alasan apapun, mulai sekarang kamu harus menjauh darinya. Kamu harus melupakan bahwa kamu adalah Red Bean. Xiao Xiao. Kamu masih muda. Lagi pula, kamu dan dia hanya teman. Perasaanmu hanya ada di dunia ilusi. Tapi dia berbeda bagiku. Dia adalah pernikahanku. Kamu tahu sekarang pernikahan yang sempurna. Apa artinya bagiku? Janji padaku. Janji padaku. Oke, aku janji padamu. Aku tidak akan pernah memberitahunya aku adalah Red Bean. Ini adalah rahasia kita selamanya. Terima kasih kakak. Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Cahaya kota. Diktator hebat. Salah kesempatan terakhir. Zaman modern. Benar.
Tuan Lubang Pohon. Kembang api di dunia. Berapa banyak kesalahan tak bersalah dan yang hilang. Bagaimana aku bisa menghapus kesedihan dari hatiku? Bisa menatap bulan. Menonton dan melupakan. Tapi aku memilih jalan lain. Berumput. Sangat sepi. Terlihat lebih menarik. Lebih cantik. Meskipun kedua jalan ini jarang meninggalkan jejak kaki pelancong. Dua jalan bercabang di hutan kuning. Sayangnya aku tidak bisa mencoba keduanya. Aku berdiri di persimpangan itu lama sekali. Aku melihat ke sebuah jalan. Sampai menghilang jauh di dalam hutan. Jangan sedih, jangan sedih. Aku rela mengorbankan cintaku. Untuk melindungi cinta seumur hidup. Kenapa kamu begitu lesu di pagi hari? Kenapa mata ini begitu merah? Ada lingkaran hitam seperti panda. Apa yang terjadi padamu? Baik. Tidak apa-apa. Lalu aku masuk. Ningxia, apakah aku terlalu memanjakanmu? Kamu bahkan tidak menyiapkan sarapan dan kopiku. Lupa. Jadi aku akan menghukummu. Kamu akan menonton film denganku malam ini. Tidak bisa menolak. Tuan Zhao. Mari akhiri cinta palsu ini. Apakah kamu sudah menyetujui? Bukankah kita cinta palsu? Aku telah membohongimu. Sebenarnya kamu menyukaiku kan? Sebenarnya aku punya pacar. Apa maksudnya? Qin Hao adalah pacarku. Jadi mari akhiri hubungan ini. Tidak, kamu berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Lalu kenapa kamu setuju dengan hubungan palsu denganku? Apakah semua yang kamu lakukan untukku adalah kebohongan? Aku tidak pernah menyukaimu. Aku berjanji cinta palsu. Hanya untuk memanfaatkanmu. Agar aku bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan dan keuntungan. Tidak. Naluriku benar. Kenapa kau mengatakan kata-kata marah seperti itu hari ini? Intuisi. Kau terlalu naif. Kekanak-kanakan. Bagaimana dengan konser itu? Ada begitu banyak bayangan kaca merah di tubuhmu. Apa yang terjadi? Tidak menyangka. Zhao dan Qiao yang perkasa begitu mudah ditipu. Sebenarnya, aku telah berpura-pura menjadi adikku. Ketika aku tahu, ketika netizennya adalah bosku. Aku baru saja membaca semua catatan obrolan kalian. Dan juga meniru hobinya. Diam. Kau tahu kenapa? Karena aku benci Ningxin.
Sejak kecil, aku selalu bergantung pada orang lain. Selalu hidup dalam bayangannya. Ketika aku tahu dia dicampakkan oleh seorang pria, lalu aku menemukan pria kaya dan berkuasa untuk diandalkan. Aku sangat marah. Aku hanya ingin merusak semua perbuatan baiknya. Sangat disengaja. Lalu kenapa kau memberitahuku ini? Bukankah pikiranmu sia-sia? Karena aku tidak ingin bermain lagi. Aku takut Qin Hao salah paham. Lagi pula aku mencintainya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Lagi pula aku memiliki hubungan darah dengan Ningxin. Jadi apa? Aku ingin melepaskannya. Tidak. Kau bukan orang seperti itu. Ini aku. Kau sama sekali tidak mengertiku. Kenapa aku harus bermain denganmu? Bukankah hanya untuk uang? Bukankah kau bilang Ningxin mencintai kemewahan? Aku seperti dia. Cinta uang. Sekarang kamu tahu siapa diriku yang sebenarnya. Uang yang baik. Kamu mau uang? Oke, aku kasih kamu. Ini lembur dan tunjanganmu. Perempuan, pergi. Kembali lain kali.
Kurasa dia sengaja melakukannya. Kenapa? Karena kamu semua tahu dia sengaja melakukannya. Maka jangan lepaskan. Aku tidak mengerti. Apa yang membuatnya tiba-tiba berubah pikiran? Terkadang hanya dengan jarak yang sama. Untuk melihat lebih jelas. Banyak orang yang jatuh cinta akan berbicara dengan berani. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Jatuh cinta pada siapapun. Sebenarnya setelah putus, mereka semua bisa jatuh cinta padanya. Jatuh cinta pada orang lain. Tapi, mereka tidak akan pernah seperti meninggalkan satu sama lain lagi. Takut meninggalkan siapapun. Tuan Lubang Pohon, selamat tinggal. Ada apa dengan Nona Lucy? Minggu lalu, kami janjian untuk bernyanyi bersama pada hari Rabu. Dia juga membawa gulungan pita favoritnya. Aku sangat menyesal dia pergi seperti ini. Tuan Zhao, kami siang ini bicara dengan manajer Chen Ziguang dari grup Songtai. Makan siang kerja. Ini janji klien pertama kami. Kamu mau pesan makanan Tionghoa atau Barat? Pesan yang sederhana saja. Aku ada rapat siang ini. Kalau begitu aku akan. Restoran Tionghoa di seberang perusahaan kami. Dan tiket pesawatmu untuk hari Kamis sudah dipesan. Pekerjaan Ningxia juga sudah disambungkan. Aku tidak akan datang bekerja setelah hari ini, jika tidak ada hal yang tidak terduga. Semua prosedur akan selesai dalam minggu ini. Buang. Apa? Buang semua barang-barang ini. Tuan Zhao, saya sudah menaruh bubuk kopi. Taruh sesuai proporsi yang kamu suka. Tuang air panas sampai garis ini dan selesai. Ini rasanya minuman favoritmu. Dokumen perusahaan sudah saya urutkan semua. Merah untuk kasus mendesak. Kuning untuk didiskusikan. Hijau ide bagus. Tapi kamu akan bilang aku bodoh. Kakak seperti yang kamu mau. Aku berhenti kerja dan tinggalkan aku untuk jalanku sendiri. Aku juga memberimu identitasku. Aku akan menjauh dari Zhao dan Kiao. Tapi aku harap kamu bisa benar-benar mencintainya. Cintai dia.
Boleh aku lihat? Relawan bantuan yatim piatu Afrika. Boleh aku mendaftar? Mungkin ada rumah relawan kami di depannya. Kantor sementara. Biar aku antar kamu ke sana. Terima kasih. Kamu akhirnya buka pintu. Kamu sudah menunggak sewa 1 bulan. Deposit semua dipotong. Beri aku waktu lagi. Aku baru kehilangan pekerjaan. Bulan depan. Aku pengangguran, aku juga pengangguran. Jangan pura-pura kasihan. Kemas barangmu dan pergi dari sini. Jangan lakukan itu. Aku sudah tinggal di sini 3-4 tahun. Fleksibel dong. Kamu siapa? Aku pemilik tempat ini. Tidak. Aku sudah telepon kamu berkali-kali, kenapa tidak diangkat? Kenapa kamu menghindariku? Debt collector lagi. Aku kasih tahu kamu. Dia sudah menunggak sewa 1 bulan padaku. Aku sudah kesini beberapa kali. Dia selalu seperti ini. Nada suara seperti ini. Hari ini, aku menemukannya karena air dan listrik diputus. Kenapa kamu memutus air dan listrik? Berapa yang harus aku bayar? Howdy. Maaf sudah larut. Aku sudah menyewakan rumah ini. Penyewa baru akan pindah besok. Tinggalkan aku sekarang. Harus bagaimana? Tidak tahu. Tidak tahu. Bawa aku ke sana. Itu tidak baik. Ada apa? Tidur di jalan. Kumpulkan barang.